Tak ada yang bisa menyiapkan manusia untuk menyaksikan neraka. Tapi itulah yang kami lihat di Nanking. Tahun 1937, kota tua Nanking jatuh ke tangan sang agresor. Tapi yang datang bukan sekadar pendudukan militer. Yang datang adalah amarah dan haus darah. Dalam waktu 6 minggu, jalan-jalan kota itu menjadi kuburan terbuka. Mayat-mayat berserakan, suara tembakan tak pernah berhenti, dan jeritan wanita tak pernah terlupakan. Itulah pembantaian Nanking. Namun, teror tak berhenti di sana. Di wilayah utara, di balik pagar kawat berduri Harbin, Jepang menjalankan eksperimen paling mengerikan dalam sejarah modern. Unit 731. Di tempat itu, manusia bukan lagi manusia. Mereka adalah manusia yang dijadikan objek eksperimen yang keji demi senjata biologis yang mengerikan. Dibedah hidup-hidup, disuntik penyakit, dibekukan hingga dibakar. Ilmu pengetahuan berubah menjadi senjata keji atas nama kekuasaan. Dunia saat itu terdiam. Jepang terus maju. Dari pesisir hingga pedalaman, kota demi kota jatuh ke tangan pasukan kekaisaran. Di Chongqing, rakyat Tiongkok bertahan mati-matian di bawah hujan bom tiada henti. Namun, di balik perjuangan itu, persatuan mereka retak, membangun kekuatan masing-masing dan menyusun masa depan yang akan saling bertabrakan. Namun, mereka tetap sadar, musuh utama mereka adalah Jepang. Saat perang mengalami maju mundur, di langit Chongqing muncul harapan baru. Moncong Hiu, pesawat P-40 Flying Tigers. Amerika akhirnya ikut campur. Tapi, kedatangan sekutu asing tak menghentikan ketegangan perang Cina-Jepang. Inilah perang panjang Cina-Jepang yang mengoyak Asia Timur, yang memakan waktu lebih lama dari Perang Dunia dan mungkin lebih mengerikan. Episode kedua dalam series Perang Cina-Jepang. Desember 1937, setelah Shanghai terbakar dan diduduki, pasukan Jepang mulai bergerak menuju ibu kota Tiongkok, Nanking. Pasukan Tiongkok yang sebagian besar sudah mundur tak mampu menghalau gerak laju pasukan Jepang. Pemerintah nasionalis Tiongkok di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek menyadari bahwa Nanking tidak dapat dipertahankan. Sehingga di waktu itu juga ibu kota Tiongkok dipindahkan ke Wuhan. Pertahanan Nanking pun melemah drastis. Hanya tersisa 90.000 pasukan Tiongkok yang bertahan di sana. Desember 1937,
tentara Jepang dengan kekuatan tempurnya sudah memasuki Nanking. Mereka langsung membombardir kota. Pertempuran singkat namun brutal pun pecah di pinggiran Nanking. Seorang prajurit Tiongkok menulis surat kepada keluarganya. Kami akan berjuang sampai peluru terakhir, meski dunia mungkin sudah melupakan kami. Tanggal 12 Desember 1937, pertahanan terakhir Tiongkok mulai runtuh. Pasukan Tiongkok berhamburan mundur. Banyak tentara dan warga panik ketakutan. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Desember 1937, bendera matahari terbit Jepang berkibar di atas tembok kota. Nanking resmi jatuh ke tangan Jepang. Para prajurit Tiongkok mulai berlarian. Namun, bagi ratusan ribu jiwa yang tertinggal di dalamnya, babak paling kelam baru saja dimulai. The swift Japanese advance on the national capital make the vicinity of Nanking a place of danger. The Nipponese invaders strike westward with incredible speed. The defenders bravely ignore a Japanese ultimatum calling on them to surrender. 3 dangers are past: that of looting soldiers, bombing from airplanes, and shelling from big guns, but the 4th is still before us. Our fate at the hands of a victorious army. Sehari setelah Nanking jatuh, jalan-jalan dipenuhi prajurit Jepang yang bergerak tanpa disiplin. Mereka menyisir rumah-rumah, toko, hingga gedung. Secara brutal, pasukan Jepang melakukan penangkapan dan eksekusi massal di berbagai sudut kota. Ribuan pria Tiongkok, wanita, dan anak-anak diikat, digiring di bawah todongan senjata. Di beberapa lokasi, perwira Jepang bahkan mengadakan kontes barbar, membunuh 100 orang dengan pedang. Siapa yang membunuh lebih banyak akan diberikan hadiah atau pangkat. Titik-titik pembantaian bermunculan di sekitar Nanking. Di tepi sungai Yangtze, pasukan Jepang melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil. Mayat mereka dibuang ke sungai. Hal serupa juga terjadi di banyak tempat, seperti di Gunung Mufu, Tangshan, Strausring Gorge, hingga di kota tua Nanking. Selain melakukan eksekusi massal, pasukan Jepang juga melakukan kekerasan seksual dan membakar rumah-rumah. 这工厂卖人的就是很多了，好多啊人。 啊，集中了，这个前面就可以去绑了，这10个一绑，10个一绑，10个一排，10个一排，那地方大了，1块10个，10块100个，好大的地方，就这个给绑了就拖到那边河边去，骑到捅到救苦连天，有的想捅死的，有的捅不来的嘛，就救去了。这边呢到4、5点钟来不及了，杀不了了，后来。 听着机关枪，咕咕咕咕，烧血死了。我们都死啊！我们就死死的爬，看见日本兵来了，我们就从死睡觉到，等到过去以后呢，我们又爬的就从河里跑，到了河边。아스원 센지가 그러더니, 그때 삼바신 나르더니, 그때 현조대 다다다다 센조대 했던. Di tengah kekacauan dan horor ini, sekelompok kecil orang asing di Nanking berupaya menyelamatkan penduduk yang tersisa. John Rabe, seorang pengusaha Jerman, anggota Partai Nazi, memimpin pembentukan Komite Internasional untuk Zona Aman Nanking. Berbekal bendera swastika Jerman dan Palang Merah Internasional, Rabe dan rekan-rekannya mendirikan zona keselamatan seluas kira-kira 5 km persegi di jantung kota. Sebuah area perlindungan bagi para pengungsi.
Keberanian mereka menghasilkan zona netral yang menampung lebih dari 200.000 warga. Meskipun pasukan Jepang kerap menerobos masuk dengan dalih mencari tentara Tiongkok yang bersembunyi. Selain John Rabe, banyak orang asing yang ikut andil melindungi warga Nanking. Tanpa lelah, mereka membantu warga Nanking. John Rabe. I moved to China from Hamburg on business over 30 years ago. I married my childhood sweetheart from Germany and we raised our 2 children here. For the last 6 years I've been director of Siemens China company here in Nanking, the capital. The Japanese have publicly announced that you must leave the refugee camps, the zone, today. I personally shall not chase you away, but what can I, a single foreigner, do? Nonetheless, I'll try to prevent the Japanese from entering. You are the living Buddha for 100,000 people. You have saved thousands of people from danger and want. May the favor of heaven be granted to you. May God's blessing rest upon you. Sejarah mencatat, sekitar 200.000 hingga 300.000 orang menjadi korban pembantaian di Nanking yang hanya berlangsung selama 6 minggu. Nanking Tragedi. Kabar tentang apa yang terjadi di Nanking mulai bocor keluar berkat keberanian para saksi asing yang menyelundupkan laporan dan foto. Selama bulan Januari 1938, surat-surat dari anggota Komite Zona Aman Nanking seperti John Rabe, Minnie Vautrin, George Fitz, dan Dr. Robert Wilson dibawa keluar melalui kurir diplomatik dan jurnalis. Mereka menulis detail mengerikan pembantaian ribuan tahanan, kekerasan seksual, penjarahan, dan pembakaran kota. Banyak dari surat ini lalu dipublikasikan di Surat Kabar Barat atau disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Dunia pun terkejut dan marah. Dunia Barat bereaksi dengan kecaman keras terhadap Jepang. Pada akhir tahun 1937 dan awal tahun 1938, delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Wellington Koo berpidato di sidang LBB membeberkan fakta-fakta mengerikan pembantaian Nanking, termasuk juga membacakan surat-surat para saksi dan statistik korban. Namun, LBB tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, Jepang kala itu telah keluar dari LBB sejak tahun 1933 karena masalah Manchuria. Jadi, secara praktis, LBB hanya bisa mengeluarkan kecaman moral tanpa sanksi nyata. Meski negara-negara barat waktu itu belum mengambil tindakan militer, simpati publik mulai memihak Tiongkok. Di Amerika Serikat, komunitas Tionghoa perantauan menggelar protes dan penggalangan bantuan untuk korban Nanking. Meski opini publik berubah dan reaksi dunia yang hanya mengecam tanpa adanya tindakan konkret, namun bagi rakyat Tiongkok sendiri, justru penderitaan Nanking menyatukan mereka dalam semangat tidak akan pernah menyerah. Tiongkok tidak akan tinggal diam, dan Jepang harus membayar mahal tindakannya itu di kemudian hari. Setelah Nanking runtuh, banyak yang mengira perlawanan Tiongkok hanya tinggal menunggu waktu. Namun, kenyataannya Nanking bukan akhir dari segalanya.
Tiongkok belum hancur dan rakyat Tiongkok masih bisa bergerak dan berjuang. Pemerintah nasionalis Tiongkok telah memindahkan markasnya ke kota Wuhan, sebuah kota yang menjadi simbol harapan baru bagi perlawanan rakyat Tiongkok. Di sana, Chiang Kai-shek dan para jenderalnya merancang strategi defensif besar-besaran. Sekitar 1 juta prajurit dikerahkan. Ini menjadi salah satu mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Asia Timur pada saat itu. Salah satu prajurit Tiongkok mengatakan di depan rekan-rekannya, Nanking boleh saja jatuh, tapi Tiongkok tidak akan jatuh. Kami masih memiliki pasukan dan rakyat yang siap mati demi tanah airnya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan oleh Tiongkok terjadi. Jepang ternyata telah menargetkan kota Wuhan. Keberadaan banyak pabrik senjata dan fasilitas industri penting lainnya menjadikan Wuhan sebagai target utama bagi militer Jepang. Dengan menguasai Wuhan, Jepang berharap akan menjadi pukulan telak bagi kemampuan bertahan Tiongkok dan memaksa mereka untuk menyerah. Juni 1938, dari 3 arah, lebih dari 250.000 pasukan Jepang lengkap dengan artileri, kapal perang hingga pesawat tempur mulai bergerak menggempur Wuhan. Pertempuran sengit pun dimulai. Namun, kali ini Tiongkok tak lagi defensif. Dengan melancarkan taktik berlapis, mereka membangun posisi di perbukitan, di sepanjang sungai, dan di kota-kota kecil sekitar Wuhan. Pasukan gerilya komunis juga menyerang jalur logistik Jepang dari belakang. Di garis depan, medan rawa dan sungai dimanfaatkan untuk memperlambat musuh. Para petani ikut bertempur dengan senjata seadanya. Bahkan, para pelajar, guru, hingga perempuan menjadi bagian dari perlawanan sipil. Ini bukan sekedar perang militer, tapi perang semangat. Lagu-lagu patriotik berkumandang, dan propaganda membakar semangat juang seluruh negeri. Salah satu keputusan paling drastis dan kontroversial dalam kampanye ini adalah saat pasukan Tiongkok menghancurkan bendungan Sungai Kuning atau Yellow River dengan tujuan untuk memperlambat invasi Jepang dari utara dengan menciptakan banjir besar di wilayah Henan. Strategi ini juga berhasil menghambat gerak maju Jepang selama berbulan-bulan, meski efek banjir itu juga memakan korban dari rakyatnya sendiri. Pertempuran Wuhan berlangsung sangat sengit selama berbulan-bulan. Setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian. Namun, pada akhirnya, setelah lebih dari 4 bulan pertempuran, pada tanggal 27 Oktober 1938, Jepang berhasil merebut Wuhan. Sementara Tiongkok mundur ke Chongqing dan memperkuat pertahanan baru. Di sanalah pertempuran baru akan segera dimulai. Dan pasukan nasionalis Kuomintang tidak berjuang sendirian. Di sana juga ada pasukan gerilya komunis yang sudah siap menghantam Jepang. Namun, di balik perjuangan ini ada ironi sejarah.
Pertempuran Wuhan yang berlangsung selama 4 bulan memang membuat pasukan Tiongkok mengalami kekalahan dan harus kehilangan banyak tentaranya. Namun, Tiongkok belum menyerah. Meskipun terpukul mundur, Tiongkok berhasil menahan laju Jepang selama berbulan-bulan. Situasi ini menghantam moral pasukan Jepang yang sejak awal terlalu percaya diri akan menaklukkan Cina dalam waktu singkat. Seorang jenderal Jepang bahkan mengakui frustasinya. Kami menguasai kota demi kota, tetapi tekad Cina tak kunjung padam. Setelah Wuhan jatuh, Chiang Kai-shek memerintahkan mundur jauh ke pedalaman, tepatnya di Chongqing, Provinsi Sichuan. Chongqing kemudian dijadikan ibu kota baru, tempat Tiongkok membangun benteng pertahanan. Namun, Chongqing menjadi target baru serangan karena statusnya sebagai pusat industri, markas cadangan, dan jalur suplai strategis. Sejak bulan Februari 1938, bahkan sebelum Wuhan jatuh, pesawat-pesawat Jepang membombardir Chongqing habis-habisan. Setelah Chongqing resmi menjadi ibu kota, intensitas pengeboman semakin meningkat dan menciptakan teror udara yang dahsyat. Sejak saat itu, sampai beberapa tahun ke depan, Chongqing dijatuhi bom sebanyak 203 kali. Siang dan malam, serangan tidak pernah berhenti. Moral pasukan dan rakyat diuji habis-habisan. Salah satu pengeboman terbesar terjadi pada tanggal 3 hingga 4 Mei 1939, ketika bom-bom bakar Jepang melahap kawasan padat penduduk dan menewaskan lebih dari 4.000 jiwa hanya dalam 2 hari. Meski dihantam tanpa henti, Chongqing tetap bertahan. Kota Chongqing kala itu berdiri sebagai simbol kegigihan perlawanan Tiongkok. Chiang Kai-shek memegang teguh sumpahnya, tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Sementara pemerintah Chiang bertahan dari gempuran udara, pasukan komunis pimpinan Mao Zedong terus melancarkan perlawanan dari pedesaan dan wilayah pendudukan. Perjuangan Tiongkok pun terbagi di 2 front. Front nasionalis di kota-kota dan front komunis di desa-desa. Sekilas, kedua kubu tampak bekerja sama. Namun, kenyataannya kerjasama ini hanya karena mereka menghadapi musuh yang sama. Di balik layar, konflik dan kecurigaan laten tetap menyala. Keduanya lebih banyak bergerak sendiri-sendiri di zona operasi berbeda. Kubu nasionalis bertempur frontal di kota-kota besar, terutama di Chongqing. Sementara kubu tentara merah komunis bergerak gerilya di pedesaan utara dan tengah. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, tentara merah tanpa henti melancarkan serangan gerilya terhadap Jepang. Mao secara cerdik memanfaatkan perang ini tidak hanya untuk melawan Jepang, tetapi juga untuk memperluas pengaruh politik komunis di Tiongkok dan melawan kubu nasionalis. Sejarawan militer menyebut strategi Mao Zedong sebagai rumus 70-20-10. 70% untuk mengorganisir dan memobilisasi massa di pedesaan, 20% untuk menghadapi Kuomintang, dan hanya 10% untuk melawan Jepang. Dengan kata lain, alih-alih mengerahkan seluruh kekuatan untuk perang anti-Jepang, Mao diam-diam memfokuskan energi lebih besar untuk membangun basis kekuatan komunis di desa-desa dan mempersiapkan pertarungan melawan Kuomintang setelah perang usai.
Taktik ini membuat pengaruh komunis tumbuh pesat di kawasan pedesaan. Pergerakan komunis ini membuat Chiang Kai-shek curiga. Dan pada akhirnya hal ini membuat hubungan mereka yang semula membaik sejak insiden Xi'an pada akhirnya rapuh. Bahkan bentrokan kecil antar kedua kubu pun kerap terjadi. Kecurigaan, saling tuduh, dan konflik senyap menjadi bayang-bayang perang. Meski berselisih, keduanya tidak melupakan musuh utama mereka. Pasukan Chiang terus bertahan kota demi kota, sementara pasukan Mao menyerang depot logistik Jepang, merebut pedesaan, dan menyemangati rakyat untuk melawan. Namun, di tengah perjuangan itu, Jepang telah melancarkan agenda yang lebih gelap daripada Nanking, sesuatu yang akan mengguncang nurani dunia. Agustus 1940, sebanyak 400.000 tentara komunis melancarkan serangan 100 Regiment Offensive terhadap basis kekuatan Jepang di Cina Utara. Serangan ini sukses merusak infrastruktur penting militer Jepang. Jepang pun marah besar. Panglima Angkatan Darat Jepang di Tiongkok, Yasuji Okamura, membuat kebijakan Three Alls Policy atau Sanko Sakusen. Bunuh semua, bakar semua, rampok semua. Kebijakan itu menghancurkan basis warga sipil dan pendukung gerilya komunis di pedesaan di Tiongkok Utara, seperti Shandong, Shanxi, Chahar, dan Shanxi, Panjiayu, Hebei, dan tempat lainnya. それを全部集めてガソリンを頭からかけて焼き殺してしまった。その後は並べて全部並べて機関銃で後ろがダダダダダダと全部殺してしまった。ここから後ろからバーンバーンと脳みそが吹っ飛んでバーン、そこでつなげるんだバーンバーンとね。あら俺自分のそうだけど何にも悪いことをしなくても功績になるわけだ。功績に人をいっぱい殺すということは天皇に対する忠義であったわけだ。名誉であったわけだね。 Sejarah mencatat, kampanye Three Alls Policy ini menyebabkan penderitaan dalam skala yang bahkan lebih luas daripada tragedi Nanking. Bukan karena kekejamannya yang lebih sadis, tetapi karena cakupan wilayah dan jumlah korban yang mencapai lebih dari 2,7 juta warga sipil Tiongkok. Sebuah angka yang berkali-kali lipat melebihi korban pembantaian Nanking. Di samping kekejaman Jepang di Nanking dan kebijakan Three Alls Policy, Perang Tiongkok-Jepang juga menyimpan bab paling gelap dalam sejarah kemanusiaan. Episode mengerikan ini berpusat di unit 731. Nama sandi untuk Departemen Pencegahan Epidemik dan Pemurnian Air Angkatan Darat Kwantung. Tapi jauh dari sekedar unit medis. Unit 731 adalah fasilitas rahasia pengembangan senjata biologi dan kimia yang melakukan eksperimen mematikan pada manusia. Markasnya berada di Pingfang, pinggiran Harbin, Manchuria, yang didirikan pada tahun 1935 di bawah komando Letnan Jenderal Shiroishi, seorang dokter militer yang sangat ambisius dan tanpa belas kasihan. In order to expand their greater East Asia empire, the Japanese did much preparatory work. Some of their least known activities were the experiments on bacterial weapons by the Manchurian 731 Squadron. The headquarters of the 731 was situated in the Pingfang district of Harbin. It covered a large area of land
and the existence of the headquarters was highly classified, surrounded by high-tension electric fences. Sejak tahun 1938, ribuan tawanan dari warga Tiongkok, Korea, Mongolia, Soviet, hingga beberapa tawanan sekutu, baik pria, wanita maupun anak-anak, disekap dan dijadikan kelinci percobaan. Para dokter menyebut korban dengan istilah hinaan maruta atau balok kayu, seolah-olah mereka bukan manusia. Dokumen sejarah dan kesaksian pasca perang mengungkapkan bahwa Unit 731 diketahui melakukan berbagai eksperimen medis terhadap manusia. Di antaranya, menyuntikkan patogen mematikan seperti kolera, pes, dan antraks ke tubuh manusia hidup, mengambil sampel jaringan dengan memotong tubuh korban tanpa anestesi, melakukan pembedahan hidup-hidup, membuat radang dingin dengan membekukan anggota tubuh lalu memukulnya seperti balok es, memaksa tahanan terinfeksi sifilis untuk melakukan hubungan paksa sebagai riset penularan, hingga mengoleksi anggota tubuh dari potongan anggota badan hingga seluruh mayat untuk bahan penelitian. Toji行っておりました病原菌の大量生産、この中に動員されました。果たして予防ワクチンに打ち勝つことができるのか、感染させることができるのか、これがです目的であったと思います。解剖が始まってから私が命じられているのは、内臓を取り出す一部を雑巾培地っていうコルベンの中に入れるということと、もう一つは切り刻んだ内臓、外科の切断刀を取ってスパーッと取ったんですね。もう人間というよりかも一つのものにすりたいわけです。で手をスパーッと切り落としました。であと骨は残りで切ったなんかするんです。Seluruh eksperimen ini digunakan untuk senjata biologis dalam rangkaian Perang Cina dan juga Perang di Asia. Tak terhitung berapa jumlah korban yang terdampak daripada kengerian senjata biologis Unit 731. Kisah Unit 731 membuka dimensi baru penderitaan rakyat Tiongkok. Ini menunjukkan sisi kelam ilmiah dari kejahatan Perang Jepang. Kejahatan yang bukan sekedar akibat brutalitas perang, tetapi hasil perencanaan laboratorium. Namun, di balik kegelapan itu, mulai muncul secercah harapan. Kekejaman Jepang akhirnya sampai ke mata dunia. Amerika Serikat, salah satu negara barat pun akhirnya turun tangan. Dan titik balik Perang Cina-Jepang pun baru saja dimulai. Pada fase awal Perang Sino-Jepang, peran Amerika Serikat masih membatasi campur tangan dalam perang asing. Presiden Franklin D. Roosevelt menghadapi dilema. Di satu sisi, ia prihatin terhadap ekspansionisme brutal Jepang. Tapi, di sisi lain, banyak pejabatnya menilai tidak ada kepentingan vital AS di Tiongkok yang layak berperang melawan Jepang. Apalagi, perpecahan internal Tiongkok antara nasionalis dan komunis membuat Washington ragu untuk membantu Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah setelah berbagai insiden yang terjadi, seperti insiden di Nanking dan penyerangan kapal USS Panay. Washington mulai turun tangan dengan menghantam Jepang, di antaranya dengan embargo moral atas ekspor senjata, pembatalan perjanjian dagang, dan kemudian pembatasan ekspor bahan strategis. Di saat yang sama, AS mulai menyalurkan bantuan persenjataan ke pemerintah Chiang Kai-shek melalui pinjaman sewa. Roosevelt juga diam-diam mengizinkan perekrutan pilot-pilot Amerika untuk membantu Tiongkok. Disinilah lahir sebuah skadron relawan legendaris Amerika di bawah komando Claire Lee Chennault yang dikenal sebagai Flying Tigers. Kelak,
satuan ini akan menghantam pesawat-pesawat Jepang di langit Tiongkok. September 1940, Jepang menandatangani Fakta Tripartit dengan Jerman dan Italia. Secara resmi menjadikannya bagian dari blok poros. Langkah ini mendorong AS melihat Tiongkok sebagai sekutu penting Asia melawan fasisme. Pada tahun 1941, Jepang menduduki seluruh Indochina, Prancis. Hal ini mengancam wilayah jajahan barat seperti Hindia Belanda, Malaya, dan Filipina. Respon Washington pun semakin keras. Juli 1941, Amerika, Inggris, dan Belanda secara kompak membekukan semua aset Jepang di Bank AS dan melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Embargo total ini menghantam perekonomian dan militer Jepang. Pemerintah Jepang pun mulai bernegosiasi dengan Amerika. Namun, keduanya mengalami kebuntuan. Akhirnya, Jepang pun memilih jalan terakhir, yakni jalan konfrontasi. 7 Desember 1941, ratusan pesawat tempur Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor di Hawaii. Serangan mengejutkan ini membuat Amerika marah. Keesokan harinya, 8 Desember 1941, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Sejak saat itu, Cina resmi menjadi bagian dari sekutu dan mendapat sokongan besar dari AS dan sekutu lainnya. 2 minggu setelah serangan Pearl Harbor, pasukan Flying Tigers melancarkan berbagai serangan yang efektif. Di Chongqing dan Kunming misalnya, dengan puluhan pertempuran, pesawat-pesawat Flying Tigers berhasil menghantam sebanyak 296 pesawat tempur Jepang dengan kerugian yang sangat minim. Rakyat Tiongkok sangat bangga akan kehebatan siluet P-40 dengan moncong hiu di angkasa. Mereka tahu bahwa harimau terbang datang melindungi mereka. Harry Moyer, veteran Flying Tigers, dalam wawancaranya mengatakan, "Kami harus menjaga ikatan antara Amerika dan Tiongkok tetap hidup, karena ikatan itu ditempa dengan darah dan kehormatan." Namun, pada tanggal 4 Juli 1942, Flying Tigers resmi dibubarkan. Meski begitu, bantuan sekutu lainnya tetap mengalir. Disinilah titik balik perang dimulai. Kemenangan Tiongkok sudah di depan mata. Seiring dengan berkembangnya Perang Pasifik yang kerap membuat Jepang hancur bertubi-tubi. Menjelang tahun 1942 hingga tahun 1943, perang di Tiongkok memasuki fase stagnasi, terutama setelah pertempuran Changsha pertama yang berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Pasukan Jepang tak lagi mampu menembus pertahanan Tiongkok di pedesaan. Hal ini membuat mereka mengalami frustasi berat. Bahkan, Jepang kala itu menghadapi kesulitan logistik. Apalagi, perkembangan perang di Pasifik kerap membuat Jepang babak belur. Satu persatu, pertahanan Jepang di Asia Pasifik mulai dihancurkan dan diduduki pasukan Amerika.
Fokus mereka sudah mulai pudar antara kepentingan Perang Pasifik dan Perang Cina. Hingga akhirnya Jepang memutuskan sesuatu. Pada tahun 1944, dengan sandi Operasi Ichigo, Jepang melancarkan serangan ke wilayah Henan, Hunan, dan Guangxi, dan berhasil menembus kota Changsha hingga Guilin dan perbatasan Indochina. Sekilas, ini terlihat kemenangan Jepang. Namun, kenyataannya operasi ini tak mengubah gambaran strategis. Meski pasukan nasionalis Tiongkok babak belur, Chiang Kai-shek menggelorakan semangat. Bertahan sedikit lagi, kemenangan sudah di depan mata. Ia tahu Amerika akan segera menghantam Jepang dari timur, dan Soviet menjanjikan bantuan di front Manchuria. Cina cukup bertahan, dan Jepang akan runtuh karena tekanan global. Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Pada awal tahun 1945, pasukan Amerika sudah menguasai Filipina. Akibatnya, tentara Jepang terisolasi di Asia Tenggara. Dari pangkalan di Saipan, pesawat pengebom AS B-29 mulai terbang langsung ke langit Tokyo. Kini, perang berbalik arah. Amerika tampil gagah di Pasifik, sementara Jepang hancur lebur. Di Eropa, Nazi Jerman berada di ambang kejatuhan. Jika Hitler kalah, Uni Soviet dapat mengalihkan perhatiannya ke timur. Menghadapi kenyataan ini, para jenderal Jepang di Cina makin frustasi. Mereka pernah sesumbar di awal perang bahwa dalam 3 bulan Tiongkok akan luluh. Ternyata sudah 7 tahun perang, Tiongkok masih tegak. Salah satu catatan harian perwira Jepang pada akhir tahun 1944 berbunyi, keadaan di Cina bagaikan pasir hisap. Makin lama kami di sini, makin dalam kami tenggelam. Tidak ada akhir yang terhormat. Pada titik ini, perang Tiongkok-Jepang telah menjadi perang yang menunggu waktu. Jepang sudah kehabisan nafas, sementara Tiongkok, walau kelelahan dan porak-poranda, berdiri di ambang bantuan besar dari blok sekutu. Seorang sejarawan menggambarkan situasi pasukan Jepang pada waktu itu. Bagaikan petinju yang dipukul habis-habisan, Jepang terhuyung-huyung di ring Cina, menunggu pukulan pamungkas yang akan dijatuhkan oleh masuknya kekuatan sekutu lainnya. Dan pukulan itu segera datang. 9 Agustus 1945, pasukan Jepang tiba-tiba menghadapi front baru yang mematikan di utara. Dengan sandi operasi Auguststorm, sebanyak 1,6 juta prajurit Uni Soviet menyerbu Manchuria. Pasukan kuantum Jepang yang dikenal hebat itu dihantam dari 3 arah sekaligus. Serangan kilat Soviet ini begitu dahsyat. Tank, artileri, dan pasukan lintas udara bergerak cepat menembus garis pertahanan Jepang. Dalam waktu singkat, kota-kota penting seperti Harbin, Mukden, Changchun, dan Kirin jatuh ke tangan Soviet. Kemenangan kilat Soviet di Manchuria membawa dampak strategis besar. Manchuria berhasil dibebaskan dari pendudukan Jepang setelah 14 tahun. Begitu pula kawasan Mongolia Dalam dan Korea Utara. Bagi Jepang, pukulan dari Soviet ini sangat mematikan. Namun, pukulan dahsyat itu belum berakhir. Agustus 1945, pesawat pengebom Amerika menjatuhkan bom atomnya di 2 kota penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki.
Puluhan hingga ratusan ribu warga Jepang tewas. Serangkaian bom atom ini menghantam Jepang secara psikologis dan fisik. Jepang pun akhirnya bertekuk lutut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui siaran radio, Kaisar Hirohito sebagai pemimpin tertinggi Jepang mengumumkan penerimaan deklarasi Potsdam dan secara eksplisit menyatakan menyerah kepada sekutu. 2 September 1945, di atas kapal USS Missouri, Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat ke pihak sekutu. Perang Dunia pun resmi berakhir. Begitu pula Perang Cina-Jepang yang berlangsung selama 14 tahun. Namun, sejarah belum usai. Dunia mulai berubah. Eropa mulai terbelah dan Asia kembali terbakar, termasuk di Tiongkok. Di sana, perang saudara kembali menanti dan menentukan arah sejarah Tiongkok di kemudian hari.